Keluarga besar mempelai laki-laki, terima kasih telah dapat mengantarkan putranya Ananda Cipta Dharma untuk secara resmi bisa bersanding dengan putri kami Ananda Sulis. Yang saya banggakan, yang saya muliakan, keluarga mempelai perempuan ponakan saya, amin rahmat. Semoga Allah memberkahi para kesepuhan, para kiai, para ustadz, para alim ulama, tokoh masyarakat, para undangan yang sama-sama telah menyaksikan upacara sakral pada pagi hari ini dengan telah dilaksanakannya sholat ijab kabul antara Ananda Dandi dengan Ananda Sulis, yang semoga Allah merahmati dan kita semua mendoakan semoga kedua mempelai kelak dapat mengarungi kehidupan rumah tangganya seperti apa yang kita harapkan semua, terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga tercipta suasana rumah tangga itu bagaikan di dalam surga. Karena kita tahu di dunia ini hidup bagaikan neraka ketika memang rumah tangganya berantakan. Kita doakan semoga kedua mempelai dapat mengarungi kehidupan rumah tangganya bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama atas nama keluarga mempelai perempuan Ananda Sulis mengaturkan banyak terima kasih dan permohonan maaf andai kata penerimaan kami tidak semestinya atau memang tidak sepantasnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ini untuk sama-sama menyaksikan akad nikah antara Ananda Doni dengan Ananda Sulis. Selanjutnya seperti apa yang tadi dikatakan, bahwa mulai detik ini, mulai hari ini, setelah secara resmi menjadi sah pernikahan Ananda Doni dengan Sulis ini, maka secara otomatis Ananda Doni menjadi bagian dari keluarga kami. Seperti apa yang diharapkan, yang semula memang ajnabi jadi orang lain, tapi kini masuk di dalam keluarga besar kami, dan tentunya kami menganggap bahwa Ananda Doni adalah sama kedudukannya dengan Ananda Sulis sebagai anak yang insya Allah dapat diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai anak. Oleh karena itu, pada detik ini juga kami terima dengan ketulusan dan keikhlasan bahwa Ananda Doni adalah bagian daripada keluarga besar kami. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan kepada Ananda Doni dan Ananda Sulis bahwa perlu Ananda ketahui, dua manusia yang lain jenis, laki dan perempuan,
dipersatukan dengan kalimat yang sangat singkat dan padat, tapi mengandung tanggung jawab dan risiko yang besar. Di mana hal ini merupakan amanat yang telah Allah berikan kepada umat agar dua insan ini bersatu menjadi satu dalam rangka meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian pernikahan itu bukan hanya satu ikatan yang mempersatukan dua insan, tapi juga pernikahan itu bagian daripada ibadah dan pendekatan diri kita kepada sang kepada Allah SWT. Di dalam saat Allah akan mencabut nyawa Nabi besar kita Muhammad SAW 3 bulan sebelum meninggalkan dunia yang fana ini, di sanalah Rasulullah melaksanakan haji yang terakhir, haji pertama dan terakhir, karena hajinya Nabi hanya satu kali, yang kita kenal dengan haji wada. Ada beberapa wasiat yang disampaikan kepada umat. Kata Nabi, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah tentang wanita. Jadi wanita itu sebagai titipan yang disebut oleh Nabi itu ittaqullaha fin nisa. Fa innahunna akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena wanita itu dijadikan sebagai amanat Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, menjadi halal untuk digauli sepanjang hidupnya. Hanya dengan kata-kata qabiltu nikah, aku terima nikahnya, aku terima nikah kepada Sulis, maka tidak ada orang lain yang berhak untuk menyentuhnya kecuali sang suami, kecuali Ananda Doni untuk Ananda Sulis. Itu resmi karena hanya mengucapkan di depan Panaib tadi, di depan walinya, disaksikan oleh Panaib, karena walinya yang menikahkan. Saya melihat memang Amin Rahmat ini dalam menikahkan langsung, enggak pernah pakai wakil-wakilannya, dan inilah yang terbaik dalam proses pernikahan. Jadi ini harus dicamkan oleh Ananda Doni, ini amanat Allah. Wastahlaltum bi furujina bi kalimatillah. Maka dengan demikian berarti ada tanggung jawab yang luar biasa di tangan Ananda Doni di dalam membangun rumah tangga ini, karena itu bagian yang dipesankan oleh Rasulullah pada saat beliau menjelang wafatnya di ibadah. Yang kedua, perlu Ananda ketahui bahwa nikah itu adalah mempertemukan dua insan ini yang disebut dengan pasangan. Pasangan itu di dalam ayat Al-Quran disebut zauj, dalam bahasa Arabnya zauj, pasangan. Terkadang ada pemahaman bahwa satu pihak lebih dominan dan satu pihak adalah yang menjadi objek. Suami biasanya lebih dominan ketimbang istrinya, sehingga dengan demikian
orang menyebut laki-laki itu kepala rumah tangga, sehingga dapat semaunya aja berbuat untuk istrinya. Jelas memang masing-masing punya fungsi dan tugas. Suami adalah untuk memberikan nafkah, istri adalah untuk dapat melayani. Sehingga sang istri itu untuk berbuat apa saja harus seizin suami. Tetapi kata zauj itu dapat diartikan mitra sejajar, mitra yang tidak boleh yang satu merasa lebih hebat, yang satu merasa lebih dominan daripada yang lain. Biasanya yang merasa lebih dominan, yang merasa lebih kuat itu adalah laki-laki. Ini tidak bisa seperti itu. Oleh karena itu maka di dalam rumah tangga dengan istilah mitra itu, maka satu dengan yang lain harus saling melengkapi, harus saling memahami, harus saling mengerti satu dengan yang lain, sehingga tidak akan terjadilah konflik di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau rumah tangga dengan konflik, maka sebenarnya neraka kita yang kita rasakan itu yaitulah dalam kehidupan. Ketika rumah tangga itu yang ada hanya konflik dan konflik, maka oleh karena itu bangunlah harmonisasi kehidupan yang harmonis di dalam rumah tangga itu. Kenapa? Karena memfungsikan istri dan suami itu sebagai zauj, sebagai mitra di dalam kehidupan. Maka tidak boleh ada yang merasa berkuasa, tidak boleh ada yang merasa lebih dominan daripada yang lain. Itu yang kedua, di rumah tangga itu zauj dalam arti mitra, dalam arti kawan, dalam arti teman yang sejajar satu dengan yang lain. Tidak boleh ada yang merasa lebih hebat daripada yang lain. Kalau ini diciptakan, maka akan terciptalah kehidupan rumah tangga yang baik. Memang harus kita ketahui fungsi pokoknya suami adalah itu memberikan nafkah, memberikan sandang, memberikan pangan. Sementara perempuan itulah melayani. Maka istri yang terbaik adalah istri yang sanggup melayani suaminya dengan baik. Maka ketika Siti Aisyah itu merasa cemburu kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu selalu mengingat-ingat dan selalu menyebut-nyebut Siti Khadijah yang sudah tidak ada, sudah meninggal. Jadi sudah meninggalnya saja selalu diingat. Jadi nanti di antara Anda siapa saya yang duluan meninggal, itu selalu diingat. Tidak pernah merasa bahagia istri saya meninggal, bisa cepat kawin lagi saya. Seperti itu ya. Jadi selalu diingat-ingat terus Siti Khadijah. Kenapa? Karena memang Siti Khadijah yang berjasa, sehingga tidak terlupakan oleh Nabi jasa-jasa yang diberikan oleh istri tuanya. Maka kata Aisyah, kenapa engkau sebut-sebut Khadijah? Padahal engkau sudah mendapatkan pengganti yang jauh lebih muda, yang jauh lebih cantik. Bukan masalah muda dan cantik, tapi sejauh mana seorang pasangan hidup dapat memberikan kesan tersendiri yang tidak akan terlupakan oleh sang suami, sampai ketika istri atau pasangannya harus dipanggil lebih duluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jadilah nanti seperti hanya Rasulullah mencintai Khadijah. Bagaimana Anda
berlangsung. Bener ya. Yang terakhir tidak banyak-banyak karena sudah pada lapar, jadi ada kunci yang harus dipahami untuk membangun kebersamaan, untuk saling memahami. Maka hanya dua kata aja ya yang harus dipakai di dalam interaksi antar suami istri. Kata yang pertama kata tolong, dan kata yang kedua kata maaf. Itu aja kuncinya. Jadi nggak terkesan istri merintah suami, karena suami kadang-kala ada ego. Tapi kadang kata-kata tolong di situ ada sentuh. Apalagi kalau merintahnya itu ambilin sesuatu pada suaminya. Emang saya ini membantu kamu, kata suami. Tapi dengan kata-kata yang sejuk dan kata-kata tolong itu akan disadari. Itulah bukti daripada mitra hidup itu. Tapi kalau salah satu berbuat keliru, berbuat salah, jangan istri yang salah, suami salah, merasa ada sesuatu yang menindas istri, ada sesuatu yang menzalimi istri, ada sesuatu yang menyakiti istri, maka suami tidak boleh segan-segan untuk berkata mohon maaf. Jadi kalau hidup dengan dua kata itu dalam rumah tangga, insya Allah akan terwujud kehidupan yang sakinah mawaddah. Jadi sekali lagi, budayakanlah kehidupan kita dalam rumah tangga itu dengan ungkapan minta tolong, dengan ungkapan minta maaf. Terima kasih. Nasrullah Fatul Qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.